Pernah melihat plat hitam atau putih yang ada di depan dan belakang suatu kendaraan? Pernah melihat tulisan harga sudah termasuk PPN di bagian bawah struk makanan yang kita pesan? Pernah ingin membeli suatu item online namun harganya malah lebih mahal daripada harga yang sudah tertera? Semua itu adalah pajak yang harus kita bayar jika ingin membeli segala sesuatu. Dan semua fenomena itu adalah bukti nyata bahwa pajak selalu ada dan menyertai hampir setiap transaksi dan aset yang kita miliki. Tapi, apa sih pajak itu? Kenapa bisa dia ada di dalam kehidupan sehari-hari kita? Penasaran dengan perpajakan? Maka Anda sudah mengklik video yang benar. Halo amigos warga bumi sekalian, saya Muhammad Sagi Fahmi akan menjelaskan kepada Anda secara singkat mengenai perpajakan dan bagaimana cara membayar pajak tahunan menggunakan sebuah aplikasi bernama Sapa Warga. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat yang menempati atau mengunjungi suatu negara, mulai dari perseorangan pribadi dan juga sebuah organisasi besar, kepada negara yang diatur berdasarkan undang-undang. Iuran ini bersifat memaksa dan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk. Dan hasil dari pajak yang sudah kita keluarkan akan digunakan untuk biaya pengeluaran umum negara dan pembangunan nasional. Lalu tadi sudah disinggung mengenai PPN. Sebenarnya apa sih PPN itu? Dan faktanya, PPN memiliki kembaran yang sama namun tak serupa bernama PPH. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Meskipun yang bayar PPN ini adalah konsumen, namun yang menyetorkan PPN ini adalah penjual atau produsen dari barang yang konsumen beli. Tarif PPN pada tahun 2024 naik ke 11% dan pada tahun 2025 itu naik lagi menjadi 12%. PPH adalah pajak langsung yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha dalam 1 tahunan pajak. Jadi, seseorang pekerja akan langsung terkena potongan pajak dari pemasukan atau gaji yang mereka dapat. Dan tarif yang dikenakan pada perseorangan sebesar 5-35% tergantung penghasilan tahunnya. Dan badan usaha sebesar 20-20%. Sejarah dan asal mula pajak. Sebetulnya, pajak itu sendiri sudah ada sejak ribuan tahun lalu sebagai bentuk kontribusi rakyat kepada penguasa yang menduduki suatu negara. Yang bermula pada zaman Mesir kuno yang dimulai kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi. Pada kala itu, pajak dipungut dalam bentuk hasil panen, ternak, ataupun ikan untuk biaya pembangunan piramida dan kebutuhan dari kerajaan. Berlanjut pada zaman Mesopotamia dan Romawi kuno, Cina kuno tepatnya pada masa dinasti Qin, kekhalifahan Islam dan berlanjut hingga sekarang. Pada Indonesia, pajak juga telah masuk ke dalam kehidupan sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha dan terus berevolusi pada masa kolonial Belanda dan era kemerdekaan dan juga reformasi. Fungsi daripada pajak. Kita mungkin kebingungan, kenapa sih kita harus membayar pajak ini dan itu? Karena sebenarnya pajak memiliki fungsi. Dalam kehidupan bermasyarakatan bernegara, pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan pembayaran pegawai negeri. Pajak juga digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial melalui intensif atau disintensif, seperti pajak tinggi atas rokok dan minuman beralkohol untuk mengurangi konsumsi, dan pembebasan PPN untuk barang kebutuhan pokok agar tetap terjangkau harganya. Oke, sekarang di sini kita sudah memiliki aplikasi daripada Sapa Warga untuk membayar pajak. Dan langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Dan di sini kita sudah langsung diperlihatkan UI bagaimana tampilan utama daripada aplikasi tersebut. Di sini saya belum membuat akunnya dan nanti kita akan membuat akun secara bersama-sama. Cuma di sini ada rekomendasi tentang perpajakan itu sendiri. Ada Sambara. Dan kita di sini bisa melihat, kita bisa cek pajak kendaraan pribadi yang kita miliki. Kita juga bisa cek kendaraan pajak orang lain dan juga kita bisa menghubungi Samsat, Bapenda. Oke, di sini kita juga bisa langsung saja membayar pajak kendaraan. Di sini kita bisa cek riwayat pembayaran dan juga lakukan lepas kepemilikan kendaraan ataupun ganti nama ya kalau di kita tuh disebutnya. Dan kita juga di sini kalau misalkan kita sibuk, kita mau cari waktu buat ke Samsat gitu, kita juga bisa reservasi di sini. Oke. Lanjut kita cek yang aduan. Oh, kita harus login dulu, tapi nanti saja karena kita sekarang mau review terlebih dahulu gimana. Oke, kita langsung saja scroll ke bawah. Di sini ada fase kehidupan.
Apa itu fase kehidupan? Mari kita cek secara bersama-sama. Pertama di sini ada keluarga. Oke, di dalam di dalam fase kehidupan ini, jika kita memilih keluarga, kita akan bisa melihat layanan kependudukan yang kita bisa miliki gitu. Di sini juga ada layanan kependudukan. Dan ternyata di sini hanya bisa di beberapa kota tertentu saja. Tapi apakah bisa di kota lain? Mari kita cek. Secara garis besarnya, mungkin ini tuh bisa dibilang sesuatu hal kayak misalkan kan kita di keluarga itu ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, di fase keluarga ini kita tuh bisa lihat si anggota keluarga ini dia tuh bisa dapat layanan apa saja gitu. Ini ada pendidikan. Di sini ada KKN Jabar Caang. Asik. Apa itu? Di sini ada pelayanan penerbitan surat keterangan penelitian, beasiswa S1 full di sini ada. Di sini ada sekolah, sistem penerimaan murid baru, aduan perundungan siswa nih. Kalau misalkan ada pembulian gitu, kita bisa langsung saja lapor di sini. Di sini ada kendaraan. Kita juga bisa cek di sini pajak kendaraan bermotor, pembayaran BBKB, perorangan dan juga badan usaha di sini ada. Dan kita di sini juga ada fitur aduan. Kenapa banyak banget ya fitur aduan? Karena ya kita nggak mau ada suatu masalah ketika kita bayar pajak, tentu saja. Oke, di sini ada layanan lainnya, itu ada aduan penyiaran. Jadi kalau misalkan ada hal yang menurut teman-teman kurang pantas di sosial media, teman-teman bisa langsung saja melaporkannya di sini. Karena ini ada KPID dari Jabar. Gitu. Ini paling bawah di sini tuh ada news yang bisa dibaca juga. Oke, selanjutnya di sini ada fitur layanan dan di sini tuh lebih lengkap daripada di homepage tadi ya. Karena tentu saja ini adalah fitur searching yang dimana tuh banyak pilihan-pilihannya gitu. Dan untungnya di sini tuh sudah langsung disertakan semua pilihan-pilihannya. Jadi kita tuh nggak perlu searching secara satu persatu lagi gitu. Tapi kalau misalkan mau searching secara satu-satu di sini bisa, tapi sih emang menunya aja yang ada di sini gitu. Searchingnya tuh menu yang ada di sini. Tuh. Di sini bisa kita cek-cek aja gitu. Sesuai dengan kebutuhan kita bisa gunakan juga. Dan ada fitur informasi. Oke, informasi ini lebih ke notifikasi aja gitu kan. Oke, dan di sini ada profil. Dan sekarang kita akan buat aplikasi. Kita akan membuat akun daripada akun perpajakan kita di aplikasi Sapa Warga. Let's go. Sekarang langsung saja kita pencet di sini dan kita buat akun Sapa Warga. Oke, Google. Nah, dan ini kita milih saja mau pakai akun Google yang mana. Saya biasa pakai akun Google yang ini. Oke, dan boom. Langsung terbuat hanya dari akun Google saja. Tapi ini bisa dibilang masih akun demo. Jadi kita masih belum bisa bayar pajak kalau misalkan mau pajak. Karena saya hari ini cuma mau review saja. Kayak tidak ada bayar pajak gitu. Oke, langsung saja kita review setelah kita menjadi warga dalam aplikasi Sapa Warga ini. Oke, saja kita pilih di sini sebagai warga, konfirmasi. Ternyata tampilannya tuh beda nggak ya? Tapi kayaknya sih nggak terlalu beda ya sama tampilan awal tadi. Oke, lanjut aja. Kita langsung pilih yang Sambara, coba kita lihat di sini. Kita cek kendaraan pribadi dan lengkapi data diri. Dan di sini untuk informasi akun ternyata kita harus mengisinya lagi, memverifikasi lebih lanjut lagi gitu. Coba kita lihat. Kita masukin nomor telepon, kita langsung saja masukin nomor teleponnya.
Oke, kita sudah verifikasi akun verifikasi nomor telepon ya, dan di sini kita cek lagi apa lagi yang harus diverifikasi. Oke, informasi pribadi dan juga pendidikan dan pekerjaan. Tapi karena saya mau review aja, jadi itu menurut saya nggak perlu. Tapi buat teman-teman yang mau menggunakan ini sebagai bayar pajak sungguhan ya, bisa melengkapi informasi pribadi. Oke, di sini langsung saja kita lihat juga ada ketenaga kerjaan. Apa itu ketenaga kerjaan? Mari langsung saja kita cek bersama-sama. Oh, ternyata di sini fitur ketenaga kerjaan adalah fitur seperti apa ya namanya? Job desk yang bisa kita pilih. Jadi, kalau kita mau daftar pekerjaan, kita bisa langsung saja milih di sini gitu. Dan kita juga bisa daftar sebagai pencari kerja. Jadi nanti itu kita yang bakal direkrut sama satu instansi ketika instansi tersebut mau merekrut pekerja. Nah itu sebuah gym, dia bisa langsung rekrut kita aja kalau dia butuh kita. Dan karena kita kom elit, pasti kita dibutuhkan oleh orang-orang. Let's go. Oke, terus kilas saja review singkatnya, dan sekarang kita akan mereview bagaimana cara membayar pajak di aplikasi Sapa Warga ini. Pertama, kita cari fitur fase kehidupan. Lalu kita klik semua sektor, dan di sini ada banyak sekali fitur-fitur untuk perpajakan itu sendiri gitu. Pertama ada kendaraan tentu saja. Dan di sini kita sudah bisa langsung memilih pembayaran pajak kendaraan bermotor ataupun pembayaran BPKB secara perorangan ataupun badan gitu. Kita di sini pilih yang pribadi. Dan di sini ya seperti yang tadi gitu, kita bisa cek pajak kendaraan pribadi kita ataupun pajak kendaraan pribadi orang lain saja. Oh, ternyata harus lengkapi data diri lagi teman-teman. Jadi intinya kalau teman-teman mau bayar pajak, langkah-langkah step by stepnya tuh kita pilih fase kehidupan, lihat menu sektor, dan di sini tuh ada beberapa pajak kayak pajak kendaraan, pajak kesehatan, dan juga ya itu dia. Saja kita pilih yang kendaraan misalkan. Kita pilih pajak kendaraan bermotor. Dan akan langsung diarahkan ke sini, dan kita bisa cek pajak kendaraan pribadi kita ataupun pajak kendaraan milik orang lain. Jika kita ingin membayar BPKB, di sini juga bisa. Langsung saja kita klik dan mungkin Oke, sekarang sudah mulai nih, udah tampil gitu aplikasinya. Kita baca dulu. Nah, di sini kalau kalian pilih fitur pembayaran BPNKB, ya di sini tuh jam operasional tuh ada, kita bisa melihat di sini tuh jam operasional tuh kapan dia dibuka gitu. Untuk hari ini tuh Jumat 3 Oktober 2025 dia dibuka pukul 8 dan sampai pukul 14. Ya, di sini ada jadwal-jadwal juga teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa milih, bukan milih sih, bisa melihat gitu si BPNKB ini tuh bukannya di hari apa aja, dari kapan sampai kapan gitu. Nah, sekarang kita coba scroll ke bawah lagi untuk kita melihat ada fitur apa lagi yang ada di dalam sini. Itu ada manfaat untuk layanan untuk masyarakat. Oke, di sini ya ada info-info sedikit kan. Dan dia ada fasilitas yang tersedia dari Samsat nggak sih kalau ini hitungannya ya. Ada ruang tunggu yang nyaman, lokal informasi. Nah, ya. Oke, di sini kalau teman-teman mau menggunakan layanan di sini, itu di sini kita bisa melihat syarat dan ketentuan layanan yang ada. Jual beli EKTP pemilik baru, jual beli STNK dan SKKP notis pajak tahun terakhir, jual beli BPKB, jual beli bukti ahli kepemilikan, kwitansi jual beli materai, jual beli cek fisik, jual lelang resell, lelang EKTP pemenang lelang STNK, lelang SKKP atau notis pajak tahun berakhir, lelang BPKB, lelang cek fisik, lelang surat hibah,
hibah surat hibah, hibah EKTP pemilik baru, hibah STNK, hibah SKKP, hibah BPKB, hibah cek fisik. Dan di sini juga ada alurnya ketika teman-teman ingin menggunakan suatu layanan gitu. Yang pertama harus mengisi form cek fisik terlebih dahulu. Kita ada melakukan cek fisik kendaraan, lalu ada mengambil arsip ke gudang arsip, pengesahan cek fisik, pengambilan formulir STNK dan BPKB, SPRKB atau surat permohonan registrasi kendaraan bermotor, pendaftaran BPKB, pembayaran BPKB, pengecekan data kepemilikan, menyerahkan bekas dokumentasi ke bagian BPBN 2. Dan selanjutnya melakukan pembayaran ke kasir untuk pembayaran BPKB dan PNBP, mencetak STNK dan juga SKKP, notis pajak, dan juga terakhir itu adalah pengambilan TNKB. Oke? Dan oke, itu dia review singkat daripada saya mengenai aplikasi bernama Sapa Warga ini. Sangat menarik bukan? Bagi teman-teman yang ingin membayar pajak, kalian bisa langsung saja cek Sapa Warga di Play Store dan download sekarang juga. Kesimpulannya, pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak menjadi fondasi utama dalam pembiayaan negara dan juga pembangunan nasional. Secara keseluruhan, fungsi pajak bisa berupa sumber pendapatan negara, pengatur perilaku ekonomi dan sosial, membantu pemerataan sejahtera, dan menjaga keseimbangan dan juga pertumbuhan ekonomi. Adapun manfaat pajak secara keseluruhan adalah mendorong membangun infrastruktur dan pelayanan publik, menjamin keberlangsungan program sosial dan pendidikan, menopang stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, memberikan daya dorong bagi kemajuan bangsa secara kolektif. Pajak bukan sekedar kewajiban, tapi wujud partisipasi aktif dalam membangun masa depan bersama. Dengan membayar pajak, kita ikut menjaga roda negara tetap berputar demi kemajuan dan keadilan sosial. Dan aplikasi Sapa Warga diharapkan bisa menjadi wadah untuk membantu para warga untuk bisa tepat waktu dan taat dalam membayar pajak. Itu dia penjelasan saya mengenai pajak dan sebuah aplikasi untuk membayar pajak bernama Sapa Warga. Saya Muhammad Sakif Amam, seseorang yang masih belajar dan ingin terus berkembang. Dan jika ada salah kata dan kekurangan saya dalam menjelaskan, saya memohon maaf. Terima kasih dan nos famous.